Presiden Joko Widodo memutuskan akan memberi uang penghargaan bagi wakil menteri di akhir jabatan mereka. Berdasarkan aturan, besaran uang bonus yang didapat wakil menteri ini bisa mencapai Rp580 juta untuk satu periode jabatan. Kita akan bahas langsung dengan analis politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. Selamat malam. Malam, Mbak Mai. Ya, di tengah pandemi ini ada Perpres yang mengatur tentang uang penghargaan bagi wakil menteri. Total kan sekarang ada 15 wakil menteri. Sejumlah pihak menanyakan apa sebenarnya urgensinya memberikan uang penghargaan bagi wakil menteri. Tak ada urgensinya ya. Kenapa? Karena kita ini APBN kita sedang minus, gitu kan. Lalu utang kita juga banyak, gitu kan. Persoalan-persoalan kebangsaan lain juga luar biasa sulit dituntaskan, gitu kan. Oleh karena itu sejatinya katanya kita tidak punya uang, ya kan. Kenapa wakil menteri yang katakanlah sebenarnya jabatan ban serep itu dikasih uang kehormatan ya atau pensiun yang jumlahnya menurut kita semua fantastis. Jadi sungguhnya tidak ada urgensinya sama sekali. Ini sama saja mengeluarkan uang dengan legalitas formal Perpres tersebut. Jadi saya di sini mengatakan ya bahwa tidak penting itu posisi wakil menteri itu. Dan kita lihat juga persoalannya adalah ini sekarang koalisi ingin sama-sama menikmati kekuasaan itu, ingin menikmati APBN, sehingga tadi yang aturan Perpres sebelumnya tidak ada persoalan keuangan itu, tetapi pada 19 Agustus 2001 yang lalu, gitu kan, dengan Perpres nomor 77 tahun 2001 itu Pak Jokowi mengeluarkan Perpres yang bagi kita mengejutkan ya. Kenapa? Kita sedang sulit, kita sedang susah, APBN kita jebol, minus, kita banyak hutang, tetapi di luar dugaan Presiden melakukan hal yang tidak penting bagi rakyat. Kan begini, kalau elit kita itu berjiwa negarawan gitu, sesungguhnya Perpres itu tidak perlu, nomor 77 2021 itu tidak penting. Karena mereka ini kan sudah luar biasa punya uang banyak, sudah kaya, sudah berkuasa, bahkan proyeknya juga pasti banyak jadi wamen itu, gitu kan. Masa mengambil uang negara gitu dengan legalitas formal, lalu mereka mohon maaf ya menafikan rakyat yang sedang susah gitu. Ini menjadi keprihatinan kita bersama, Mbak Mai. Oke, tadi menarik sekali saat kita bicara tentang bagaimana kinerja dari para wakil menteri. Dari kacamata seorang Ujang Komarudin, sebenarnya bagaimana sih evaluasi kinerja dari wakil menteri yang ada sekarang? Ya kalau saya boleh jujur ya, objektif mengatakan gitu. Hari ini tidak ada yang kelihatan unggul ya, kait dengan prestasi-prestasi kinerja wamen itu. Kita lihat semuanya hampir diam. Semuanya tidak kelihatan ukuran kinerjanya. Kan sebenarnya gini, ketika misalkan menteri dan wamen, kita bisa mengukur, saya sebagai akademisi gitu ya, mengukur apa kinerja wamen itu. Tidak kelihatan. Kalau menteri bisa kita ukur karena kita melakukan survei dan lain sebagainya. Tapi ketika kita membahas wamen, masyarakat itu tidak melihat bahwa kinerja wamen itu ada yang baik, ada yang bagus itu. Oleh karena itu saya mengatakan sebenarnya ini kan bagi-bagi jabatan, bagi-bagi kekuasaan yang sebenarnya ban serep bagi para menteri. Sesungguhnya mereka menikmati fasilitas enak gitu karena koalisi besar itu, tapi kepentingan untuk kebangsaannya, kepentingan untuk bangsa dan negaranya mohon maaf itu tidak ada. Saya melihat kinerjanya secara umum ya dari 15 menteri yang ada di 14 kementerian itu sama sekali tidak kelihatan. Sama sekali tidak ada yang unggul. Kalau kita ada yang unggul, ada yang kelihatan, ya kita tentu akan ungkap itu sebagai bagian bentuk prestasi mereka. Hari ini, hingga saat ini, kita belum melihat itu. Dan rakyat pun menagih kinerja para wamen itu. Oke, berarti skala 1 sampai 100, berapa Anda memberi nilai bagi kinerja para wakil menteri yang ada? Saya nilai 45 lah. Saya ini kan dosen ya, kadang-kadang masih nilai gitu, skalanya ada yang A, ya Amin, B+. Ini ya masuknya nilainya masih D ini. Masih D? Saya objektif saja mengatakan itu. Kenapa? Karena ini kita cinta terhadap bangsa dan negara. Kalau kinerjanya tidak kelihatan, kinerjanya tidak berprestasi, ya kan, lalu dikasih uang kehormatan atau uang pensiun yang jumlahnya 580.454.000, itu kan tidak kecil. Kalau dijumlahkan tadi 8 miliar lebih gitu kan, ini kan kalau buat rakyat ini kan luar biasa.
Kalau buat kepentingan masyarakat yang sedang sulit, yang sedang tidak bisa makan, yang kesehatannya terganggu, yang sekarang banyak yang meninggal dunia, bahkan karena pandemi ini banyak anak yatim piatu, bahkan mohon maaf ya, banyak juga perceraian tinggi karena suaminya banyak yang kena PHK. Ini yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat, bukan tunjangan kehormatan atau pensiun bagi para wamen-wamen itu. Jadi sesungguhnya APBN itu milik rakyat dan untuk rakyat, bukan untuk elit juga. Nah, ketika kinerjanya tadi tidak kelihatan, maka masyarakat pun ya perlu curiga, dan hari ini menuai kritik yang keras dari masyarakat terhadap kebijakan Perpres nomor 77 tahun 2021 tersebut. Iya, tapi faktanya kita sama-sama tahu bahwa Perpres 77 tahun 2021 ini sudah ditandatangani. Artinya ini sudah aturan yang bisa dijalankan. Apa kemudian yang bisa dilakukan sama-sama? Apakah kemudian saran apa yang ingin diajukan oleh Pak Ujang ini terhadap pemerintah terkait dengan hal ini? Ya, Pak Jokowi selaku presiden ya, lalu pemerintah secara umum gitu ya, dengar hati suara nurani rakyat. Rakyat sedang susah, sedang sulit, sedang banyak yang tidak bisa makan. Nah, kalau ada aturan yang baru di mana para pejabat itu mendapatkan uang ya di masa ujung jabatannya itu, lalu ada rasa ketidakadilan bagi rakyat, ada rasa ketidakpuasan bagi rakyat. Loh, kok pejabatnya mendapat gaji pensiun yang tinggi, padahal kinerjanya juga tidak kelihatan. Lalu kenapa rakyat dibiarkan? Bahkan banyak rakyat yang kesulitan yang tidak dapat bansos. Nah, ini harus dipikirkan. Jadi berpikirnya bukan hanya kepentingan koalisi semata gitu untuk mekatkan tadi ya kekuatan koalisi yang penuh itu. Lalu mereka dikasih, mohon maaf, fasilitas dan uang di ujung jabatannya itu. Ya ini sebenarnya cara-cara biasa ya untuk mengikat koalisi itu. Tapi bagi rakyat ini sesuatu yang merugikan begitu. Oke, di sisi lain untuk para wakil menteri melihat adanya aturan baru di mana mereka akan mendapatkan pesangon di sisa masa baktinya atau masa jabatannya, apa sikap yang seharusnya dilakukan? Ya kalau mereka seorang negarawan, artinya mohon maaf ya, kembalikan uang itu kepada negara. Kenapa? Negara sangat membutuhkan. Gitu kan. Lalu rakyat masih sangat membutuhkan. Nah kalau itu mereka bisa lakukan, baru itu menjadi seorang negarawan. Tetapi kalau kepentingannya tadi kepentingan pribadi ya, kepentingan keluarga, kepentingan kelompok, maka mereka mohon maaf akan menerima dengan senang hati karena merasa mereka sudah bekerja dan lain sebagainya. Tetapi kita melihat kinerjanya yang tidak kelihatan, lalu nanti mendapat tunjangan yang luar biasa tinggi, lalu rakyat mengkritik juga tidak diindahkan karena itu prosesnya sudah jalan gitu kan. Oleh karena itu tadi derajat dari tertinggi dari seorang politisi itu seorang negarawan. Jadi kalau mereka bersikap menjadi seorang negarawan, maka kemungkinan besar mereka akan mengembalikan uang itu kepada negara atau dikembalikan kepada rakyat. Itu sebenarnya langkah bijak yang bisa mereka lakukan. Karena mereka sebenarnya tidak butuh uang itu. Mereka sudah banyak kok uangnya. Ini kan yang sulit, ini kan masyarakat yang harus kita beri, harus kita santuni, harus kita beri makan. Nah, sejatinya jangan pemerintah ini membuat kebijakan yang memancing rasa ketidakadilan publik. Oke. Nah ini kan sebenarnya yang merugikan pemerintah sendiri, Pak Mai. Baik, terima kasih banyak Pak Ujang Komarudin, analis politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, sudah bergabung bersama kami malam hari ini di CNN Indonesia Connected. Sehat selalu, Pak.